Sirrullahi shifaa, fadlullahi ataa, farrid wadhkur rabbaka nadi hamdan ya Allah. Surga. Dan bahkan yang membedakan orang itu beriman atau orang itu tidak beriman itu kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya kalau orang dalam hidup dan kehidupannya pernah mengucapkan dua kalimat syahadat dan dia tidak pernah syirik, maka otomatis ya itu akan dicatat di dalam hatinya bahwa dia seorang muslim. Sehingga sudah dipastikan suatu saat dia bakalan masuk ke dalam surga. Itu begitu. Sebab ini kalimat-kalimat yang istimewa. Nah, makanya mudah-mudahan tertulis semuanya di dalam hati kita. Ya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampai-sampai orang-orang tua kita ngajarin dulu. Kalau ada orang meninggal dunia tuh, ya disuruh tulis tuh di keningnya. Kalimat apa? La ilaha illallah. Ditulis tuh. Ya, walaupun hanya dengan ya sebagai tanda aja. Ya, ditulis. Walaupun nggak pakai apa-apa. Tulis di keningnya. La ilaha illallah. Itu tulisan akan abadi. Ketika nanti datang malaikat munkar nakir. Wah, ini hamba Allah yang baik. Ya, karena di keningnya itu ada tulisan la ilaha illallah. Ada orang yang pakai bedak tuh, Pak. Pakai bedak ditulisnya. Ya, dibedakin. Ya. Kalau pakai spidol ditanya nih orang mana ini. Begitu. Jadi itu satu isyarat aja, satu tanda bahwa ya kita berharap mudah-mudahan dengan ya wasilah kalimat la ilaha illallah ini Allah akan memberikan yang terbaik. Itu bisa aja. Lah kemarin batu aja kan bisa begitu. Batu diajak bicara, ya itu artinya batu bisa menjadi saksi, ya bahkan bisa menghalang-halangi orang ini yang udah divonis masuk ke dalam apa? Neraka. Nah itu semuanya kan keistimewaan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah sekarang ada hikayat lagi nih. Hikayat yang datangnya dari Imam Az-Zahid, ya Sayyidi Al-Mubti rahmatullah alaih. Dia datangnya dari ayahnya juga. Jadi Imam Az-Zahid mendapatkan cerita ini juga dari ayahnya. Ayahnya juga sama mufti. Ya semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Nah berkata, ini ceritanya nih dari ayahnya, kemudian ya cerita ini dibawa oleh Imam Az-Zahid. Dibilang begini, Inna Musa salawatullahi alaihi najarabahu. Sesungguhnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam itu pernah bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lagi munajat sama Allah, sedang berdoa, sedang berdialog kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, lalu Nabi Musa bilang begini, Ya Rabb, wahai Tuhanku, khalaqta khalqan, kamu telah menciptakan makhluk, termasuk kita manusia. Ya, engkau telah ciptakan manusia, kamu telah ciptakan nisaya dan manusia-manusia lainnya, kata Nabi Allah Musa. Wa rabbaitahum, kemudian kamu yang mendidik mereka, menjaga mereka, bini'amatika, dengan nikmat yang telah engkau berikan, warizkika, dan rezeki yang telah engkau berikan. Tuh, jadi setelah kau ciptakan gak kau berikan begitu aja, tapi kau didik, ya kau atur, kau jaga, kau pelihara mereka, bahkan rezekinya engkau berikan. Bahkan dalam ayat yang lain rezekinya kau telah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Rezekinya udah dijamin. Ya, dijaga, dipelihara dari mulai kita dalam perut terus sampai 9 bulan. Itu kan usia kandungan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 4 tahun. Ya, ada tuh dalam satu riwayat ada ya orang yang lahir udah 4 tahun. Di zaman Imam Malik ada ya, ada orang yang seorang ibu-ibu itu udah 4 tahun. Suaminya datang, wahai tuanku Imam Malik, tolong dong doain
ya istri saya hamil 4 tahun, udah susah kemana-mana, ya tolong dong doakan semoga cepat lahir. Nah begitu. Itu belum ada dokter sesar belum, ya. Kalau sekarang 9 bulan lebih dikit dong ada sesaranya, ya begitu. Akhirnya didoain dah sama Imam Malik, doain. Dah pulang kamu sana, mudah-mudahan ya ntar ya istri kamu udah lahir. Tuh, jadi orang yang minta air kalau istrinya mau lahir bukan dari zaman sekarang aja, bukan di Cidodol aja, ya udah dari dulu, nggak apa-apa boleh, jangan bilang bid'ah aja, ya tuh. Jadi di zaman ya Imam Malik begitu, datang dari suami, istri saya ya udah hamil 4 tahun, gitu, udah susah kemana-mana udah, ya tolong dong doain. Ya supaya istri saya cepat melahirkan. Dah didoain dari jauh. Ya, terus setelah itu dah kamu pulang sana. Pulang. Bener sampai di rumah ya itu istrinya udah gendong-gendong anaknya, giginya udah rata. Giginya udah rata. Emang apa? Ya udah 4 tahun. Ya, udah 4 tahun. Di dalam kandungan ibunya. Tuh begitu. Nah makanya Bapak Ibu Saudara di dalam kitab fikih tuh kita bisa belajar tuh aqallul hamli gitu ya. Ya ada ghalibnya, ada aksarnya. Aksarnya paling lama usia kandungan berapa tahun? 4 tahun. Memang ada kejadian gitu, arba'us sanawat. Tuh coba lihat baca kitab-kitab fikih begitu. Ya, jadi maksimal usia kandungan 4 tahun. Ya, jadi dulu pernah terjadi. Cuma sekarang orang kalau 9 bulan aja, ya kadang-kadang udah bingung. Udah lebih nih dokter udah pasti, wah ini harus disesar. Nah seperti itu. Kalau dulu mah 4 tahun ditungguin. Nah begitu. Ya. Jadi itu Allah yang jamin rezekinya. Dari mulai dalam perut sampai dia keluar. Ya di dunia dari kecil terus sampai dewasa itu Allah yang jaga, yang didik, yang pelihara, yang berikan rezeki. Tuh kata Nabiullah Musa begitu. Engkau yang telah menciptakan, engkau yang telah pelihara, engkau yang telah jaga, bahkan engkau yang telah berikan rezekinya. Summa taj'aluhum yaumal qiyamati binarika. Kemudian kamu ciptakan, kamu jadikan mereka di api neraka nanti pada hari kiamat. Tuh di dunia padahal yang menciptakan Allah, yang menjaga siapa? Allah, yang ngasih rezeki siapa? Allah. Kemudian meninggal dunia, diponis di api neraka nanti di hari kiamat. Nabi Allah Musa tanya tuh, kok begitu ya Allah ya? Ya, kenapa tuh? Ya akhirnya mereka nanti dimasukkan ke dalam api neraka. Fa'auhallahu ta'ala ilaihi, maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa. An ya Musa. Nah, an pakai ya tafsiriyah namanya nih. An ya Musa. Ya, yaitu wahai Nabi Allah Musa. Jadi an di sini nih an tafsiriyah. Ya, jadi artinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi an ya Musa. Yaitu ya wahyunya begini. Ya Musa, kata Allah nih. Ya Musa, kum, bangun kamu. Coba kamu sekarang punya tugas. Dikasih tugas itu namanya kum. Sekarang saya kasih tugas sama kamu. Kata Nabi, ya kata Allah kepada Nabi Musa. Fazra zar'an. Coba kamu tanam tanaman-tanaman. Ya, contohnya kamu pergi ke sawah dah sekarang. Sekarang nanam. Ya, nanam ya padi dan ya benih-benih padi kamu tanam. Fazra zar'an, tanamlah ya pohon tersebut. Fazara'ahu. Lalu karena ini perintah dari Allah, Nabi Musa kerjakan. Dia menanam. Fazara'ahu, setelah dia menanam, wasaqahu. Pasti dirawat dong. Bukan ditanam dong terus ditinggal. Enggak. Ditanam, dirawat, disiram. Perlu air, disiram. Perlu pupuk, dikasih pupuk. Kan begitu ya? Ya orang kalau nanam kan begitu. Ya petani yang baik kan begitu. Habis nanam pasti diperhatiin. Ya bagaimana kadar airnya.
dia harus membutuhkan air berapa banyak tiap hari, kemudian pupuk berapa banyak, terus dirawat. Wa qama alaihi, dan dia laksanakan itu terus hatta hasadahu wa dasahu, sehingga dia akan panen dan dia akan potong, yaitu hasil panennya. Kira-kira itu diambil nggak semuanya? Enggak, pasti dipilih. Yang bagus diapain? Diambil. Yang jelek diapain? Dibuang. Tuh begitu. Faqala lahu, lalu Allah ya bilang kepada Nabi Musa tuh, habis kamu panen, kira-kira hasil panenannya kamu ambil semua enggak? Ma fa'alta bizar'ika ya Musa, apa yang kamu kerjakan dengan hasil panen kamu, tanaman kamu, wahai Nabi Musa? Qala, lalu Nabi Musa jawab, kata Nabi Musa, qad rafa'tuhu, ya sungguh aku akan angkat ini semuanya. Ya, kemudian qala Allah Ta'ala, fama tarakta minhu syai'an, ada enggak yang kamu tinggalkan dari hasil panen kamu? Qala, maka Nabi Musa menjawab, ya Rabbi, ya wahai Tuhanku, ma taraktu illa ma la khaira fihi, saya tidak akan tinggalkan kecuali sesuatu yang tidak ada nilai kebaikannya. Ya, saya akan ambil semuanya kecuali yang kagak bagus, yang kagak ada fungsinya, yang kagak ada manfaatnya, maka saya apain? Saya buang. Tuh, orang kalau panen ya padi, kira-kira semuanya dibawa pulang apa enggak? Ya enggak. Ya, palingan apanya doang? Padinya doang yang bagus-bagus dipilih. Ya, sementara batangnya diambil enggak? Ya enggak lah. Iya. Nah, kalau batangnya diambil gimana itu? Ya, batang-batangnya, pohon-pohonnya dibuang, semuanya tangkai-tangkainya dibuang. Sama juga ketika seorang panen, ya apa saja pasti yang diambil yang bagus-bagus aja, yang jelek itu dibuang. Itu namanya ma taraktu illa ma la khaira fihi, tidaklah saya tinggalkan kecuali sesuatu yang tidak ada nilai kebaikannya. Semuanya diambil, tapi kalau itu tidak baik, tidak manfaat, ya itu pasti dibuang. Jadi yang bagus-bagus aja yang diambil. Tuh langsung jawaban dari Nabi Musa udah bisa jawab tuh. Ya, qala Allahu, maka Allah berfirman, ya Musa, wahai Nabi Allah Musa, fa inni udkhilun nara, maka sesungguhnya saya masukkan tuh ke dalam api neraka man la khaira fihi, yaitu manusia-manusia yang tidak punya kebaikan di dalamnya. Itu begitu. Padahal Allah yang ciptakan, Allah yang kasih rezeki sampai dia benar-benar hidup di dunia cukup lama. Setelah itu meninggal dunia, dimasukin ke neraka. Kenapa? Ya karena dia nggak ada nilai kebaikannya. Kalau ada nilai kebaikannya, ya enggak. Tuh, sama tadi kamu nanam pohon, ya panen, kan kagak semuanya diambil hasilnya. Yang cakep doang, yang kagak ada kebaikannya ditinggalin. Nah begitu manusia. Manusia juga begitu. Allah yang ciptakan, Allah yang ngasih rezeki, tapi nantinya dipilih sama Allah. Siapa di antara hamba-hamba Allah yang baik, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau enggak punya nilai kebaikan, maka dia akan dimasukkan ke neraka. Nah itu kata Allah begitu. Jadi Pak ini udkhilun nar man la khaira fihi, sesungguhnya saya akan memasukkan ya hamba-hamba saya ke dalam api neraka, yaitu hamba yang tidak punya nilai kebaikannya. Qala, lalu Nabi Musa berkata lagi nih, man huwa, siapa dia ya Allah yang tidak punya kebaikan? Qala, Allah jawab, alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang yang memang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Orang-orang yang tidak menjadikan sandaran lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hidup dan kehidupannya. Itu adalah orang-orang yang tidak mempunyai nilai-nilai kebaikan ya selama di hidup di dunia.
Tuh begitu. Makanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu satu nilai kebaikan. Sehingga orang itu bisa dinilai baik ataupun tidak kalau hidupnya disandarkan kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Coba lihat dalam ayat Al-Quran. Banyak kalimat-kalimat, ya, misalnya wal asri innal insana lafi khusrin. Tapi ada kecualinya, illal ladzina amanu. Tuh illal ladzina amanu berarti orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru wa amilus sholihat, baru dia beramal baik. Jadi kalau ada orang melakukan kebaikan tapi tidak dilandasi, tidak disandarkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang itu tidak punya nilai-nilai kebaikan. Tuh, makanya amal solih itu bisa dinilai jadi solih kalau didasari dengan amanu. Ya, dia beriman. Mana ciri orang beriman? Hidupnya disandarkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi begitulah Bapak Ibu Saudara. Jadi kita kalau ya di dalam hidup dan kehidupan ini semua kegiatan-kegiatan dan pekerjaan kita tolong disandarkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tandanya kita beriman. Barulah amal-amal kita akan dikatakan amal soleh dan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena udah disandarkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau orang-orang kafir ya walaupun manfaat di dunia, suka memberikan bantuan ini dan itu, ya, tapi karena tidak disandarkan hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, tetap nanti dia nggak dapat manfaat sama sekali. Faqad habita amaluh, gugur amalnya. Bahkan jangankan mereka, kita orang-orang beriman, manakala melakukan amal-amal kebaikan, kemudian di akhir hidupnya dia murtad, ya faqad habita amaluh. Betul nggak? Iya, faqad habita amaluh. 70 tahun dia melakukan amal-amal kebaikan, satu hari dia murtad, ya, dipindah agama, ya, terus meninggal. Dalam murtadnya meninggal, itu yang 70 tahun sia-sia udah amal-amalnya, kagak ada nilainya. Kenapa? Karena tidak disandarkan akhir hidupnya dengan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, inilah istimewanya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah akan menilai dia itu baik kalau hidup dan kehidupannya disandarkan kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ya, makanya kita selalu berharap, ya Allah, jadikan akhir umur saya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya Allah, kalau seandainya ini bisa kita diberikan oleh Allah, maka kita menjadi hamba Allah yang paling beruntung. Kenapa? Karena akhir umur kita, ya, itu kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Allahumma ij'al akhir kalami qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikan akhir umur saya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya dia ngajarin, kalau kita ya udah di akhir-akhir umur, kalau kita nggak bisa baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, singkat la ilaha illallah. Kalau kita udah kagak kuat juga baca la ilaha illallah, Allah aja udah cukup satu. Allah, 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 Allah. Bahkan ya ada satu tariqah yang bacanya lagi udah bukan Allah lagi, hu. Itu maksudnya apa? Allah. Allah itu maksudnya la ilaha illallah. La ilaha illallah pasti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu begitu. Ya. Jadi kalau kita udah kagak mampu banget baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iya la ilaha illallah. Sudah nggak mampu banget baca la ilaha illallah, tetap Allah dibaca. Tapi sempurnanya dia bisa. Allah, Allah itu la ilaha illallah. Kalau dia nggak mampu juga Allah, udah terakhir. Tuh itu Allah, Allah. Nah seperti itu.
Ya, ini kalimat yang sangat mahal. Enggak semuanya orang bisa mengucapkan. Ya, sering saya bilang, ada orang bisa mengucapkan kalimat Allah bagus banget. Ya, itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cakep banget bacanya, fasih bener. Ketika dia mau meninggal dunia dibaca itu. Bahkan kagak diajarin sama keluarganya, enggak ditalkin sama keluarganya. Dibaca dengan fasih, didengerin, keluarganya pada kumpul semuanya. Dibaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dia meninggal. Di sinetron. Iya. Di sinetron begitu. Ya. Ya Allah, ini kehidupan sebenarnya apa bohong? Bohongan. Kita pengennya bukan di sinetron. Ya, nanti dalam kehidupan yang sebenarnya kita bisa membaca 2 kalimat syahadat dengan sempurna. Itu ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan kepada kita pada saat kita meninggal dunia kita bisa membaca 2 kalimat syahadat dengan baik, fasih dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itulah hamba Allah yang baik. Ya, kalau yang enggak begitu ya enggak baik. Makanya dimasukin ke dalam api neraka. Al hadisus sadisut, hadis yang ke-6. An Abi Nasr Al-Wasiti qala, ini hadis riwayat datangnya dari Abi Nasr Al-Wasiti. Qala, beliau berkata, sami'tu Aba Raja Al-Ataridi. Ya, saya mendengar ya Aba Raja Al-Ataridi ya yuhdisu an Abi Bakrin As-Siddiq. Itu dia cerita terkait tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan ata ila nabi. Ya, sesungguhnya ada Arabi itu pernah datang berkunjung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia bilang begini, balighni anka annaka taqulu. Ya, apa taqulunya? Minal jum'ati ila jum'ati wa minas sholati ila sholati kafaratun lima bainahunna. 5 nijat tanabal boleh, 5 nijat tunibal kabairu boleh, 5 nijat tanabal kabairo juga boleh. Jadi ada berita telah sampai kepada saya. Ya, jadi kata Abu Bakar As-Siddiq, ada orang A'rabi pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW. Dibilang, ya telah sampai berita kepada saya, ya bahwasanya kamu pernah ya berkata begini. Dari Jumat ke Jumat, dari sholat ke sholat, itu menjadi kafaroh, menjadi pembebasan. Ya 5 bainahunna, antara ya Jumat ke Jumat, antara sholat ke sholat. Itu. Tapi 5 nijat tanabal kabairo, bagi orang-orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Jadi kita nih Pak Ibu, kalau pergantian ya dari hari Jumat ke Jumat yang lain, itu dosa-dosa kita diampuni. Bahkan dari sholat ke sholat yang lain, misalnya dari subuh ke zuhur, itu udah dosa kita diampunin. Dari sholat subuh ke sholat zuhur, itu kan lama waktunya, dosa kita diampunin. Kemudian dari zuhur ke asar, dosa kita diampunin. Dari asar ke maghrib, dosa kita diampunkan. Nah, terus dari maghrib ke isya, dosa kita diampunkan. Dari isya ke subuh, sama. Itu namanya minas sholah ilas sholah. Ya Masya Allah, itu begitu. Tetapi dengan syarat bagi orang yang menjauhkan dosa-dosa besar. Itu begitu. Makanya dalam hadis dijelaskan juga, ya, bagaimana pendapat kamu wahai sahabat-sahabat, kalau di rumah kamu ada sungai, ya, kemudian sungainya airnya mengalir dengan baik, bersih, ya airnya tuh. Nah, kemudian kamu mandi tiap hari 5 kali. Kira-kira badan kamu masih ada kotorannya enggak? Ya, sahabat bilang, iya bersih lah ya Rasulullah. Ya, karena mandi sehari ya 5 kali. Ya Allah, sehari 5 kali dimandi, pasti itu badan bersih. Nah, begitu. Nah, kemudian Nabi bilang begini, nah begitulah tiap hari kamu sholat 5 waktu. Nah, itu setiap sholat ke sholat yang lainnya sebagai pembebasan dari dosa-dosa kamu. Selama kamu tidak melakukan perbuatan dosa besar, insya Allah kamu bersih dari segala dosa.
Tuh, dengan melaksanakan sholat. Tuh begitu. Ya, makanya kita sebagai umat Islam itu, Masya Allah, benar-benar Allah sayang sama kita. Ya, dari sholat ke sholat itu sebagai penebus dosa-dosa di antara kita semuanya. Ya, tapi dengan catatan selama dia tidak melaksanakan dosa besar. Tuh begitu. Bahkan dari Jumat ke Jumat. Bahkan dalam hadis yang lain dari al-umratu ilal umrah, dari satu umrah ke umrah yang lain. Makanya dari hadis itu kita nih diajarin kalau lagi pergi haji banyakin ya melaksanakan umrah, karena itu ada kesempatan kita lama di kota Mekah selama 30 hari. Kan sayang kita nggak ngapa-ngapain, udah bikin umrah yang wajib 1 kali, bikin umrah yang kedua sunnah, bikin umrah yang ketiga sunnah, bikin umrah yang keempat sunnah, bikin umrah yang kelima sunnah, bikin umrah yang ketujuh sunnah. Ya, karena memang kita lama di Mekah, sayang. Kan ada yang punya prinsip, udah jaga kesehatan, umrah 1 kali aja. Ya, ngapain jaga kesehatan? Oh, udah begitu aja, jaga kesehatan. Di kamar ngobrol mulu tiap hari. Ya, jangan sayang. Kesempatan buat kita ada di kota Mekah. Kapan lagi? Ya, waktu ibadah haji itu waktu yang paling enak sebenarnya untuk ibadah. Ya, sehingga 1 hari bisa umroh. Kalau besok capek mungkin hari ketiganya kita bisa umroh. Sampai-sampai ada yang sampai umrohnya bisa 7 kali, ada yang bisa 10 kali. Nah, seperti itu. Karena memang kita di kota Mekah saat itu cukup lama, sampai 1 bulan. Nah, berdasarkan tadi tuh al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Jadi boleh umrah beberapa kali nggak apa-apa. Nah, begitu. Sebab nanti ada teman kita yang kadang-kadang ngasih tahu aja, nggak usah, kan wajibnya cuma 1 kali. Udah yang wajib aja, kita jaga kesehatan. Terlalu capek nanti kita ya akhirnya waktu haji ya kita sakit. Nah, begitu. Akhirnya benar-benar dia nggak ngapa-ngapain, jaga kesehatan, ditidur aja. Akhirnya ya pas lagi haji sakit, kebanyakan tidur. Ya, nah begitu. Jadi jangan, tetap aja ya saat-saatnya kita umroh. Minimal 7 kali kita umroh. Ya, tuh begitu. Jangan sampai kurang dari 7 kali kita umroh. Itu namanya al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Sama nih al-jum'atu ilal jum'ati as-sholah ila sholah, yaitu kafaratun lima bainahunna. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Na'am ya." Summa zada, kemudian dia ya menambahkan, faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun, ditambahin lagi menambi. Ya, sesungguhnya mandi pada hari Jumat itu juga sebagai penebus daripada dosa-dosa. Wal masyu ila jum'ati kafaratun, berjalan menuju sholat Jumat itu juga jadi kafarah, pembebasan daripada api neraka atau dosa-dosa. Wa kullu qadamin minha, dan setiap langkah kaki kita menuju ya untuk melaksanakan sholat Jumat ka'amali isrina sanatan, seperti orang beramal 20 tahun. Masya Allah. Itu orang laki-laki tuh dapat begitu tuh kalau hari Jumat. Bukan minal jum'atila jum'ati kafaratun aja, tetapi ya mandinya aja udah penebus dosa, jalannya aja udah penebus dosa, langkah yang diayunkan menuju masjid itu pun dicatat menjadi amal seperti beramal 20 tahun. Tuh, orang perempuan ngiri. Lah kalau orang perempuan bagaimana? Ya, insya Allah dapat juga. Yang penting ngelayanin khidbah kepada suami. Tuh, suami lagi mau sholat Jumat, ya sengaja dia udah siapkan semua pakaian yang perlu dipakai. Nah begitu, sarungnya udah disiapkan, ya pakaiannya udah disiapkan. Ya itu begitu, mudah-mudahan ibu-ibu dapat sama deh sama suaminya. Begitu. Jangan sampai suami nanya, ya sarung saya di mana sih? Itu. Ya kata bininya, cari aja sendiri. Ya begitu. Jangan begitu ibu. Ya. Jadi ketika suami mau sholat Jumat dilayani.
dilayani gitu. Jadi jangan sampai suaminya nanya malah dibalikin begitu. Cari aja sendiri. Yo. Ya, jadi jangan begitu. Ya. Kemudian ya suaminya pulang dari sholat Jumat, dia udah nunggu gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dicium tangan. Ya. Nah itu tuh dapat tuh pahalanya juga, istrinya dapat. Nah seperti itu. Ya. Bahkan ya makan siang pun udah disiapkan. Ditanya, abang mau makan sebelum sholat Jumat atau setelah sholat Jumat? Udah ditanya. Ya, ditanya begitu. Abang mau makan sebelum sholat Jumat apa setelah sholat Jumat? Terus suaminya nanya, emang Neng udah masak? Belum. Gitu. Cuma nanya doang. Ya, jangan begitu. Ya, berarti istrinya udah siap. Ya, mau Jumat tuh jam 11 udah siap. Ya, ya silahkan kalau mau makan lebih dulu nggak apa-apa. Kalau mau makan ntar habis sholat Jumat, ya pokoknya udah disiapkan seperti itu. Nah itu insya Allah ibu tuh dapat pahalanya sama. Ya, ganjaran pahala ya yang besar benar yang diberikan Allah kepada orang yang sholat Jumat, insya Allah didapatkan juga ya kepada ibu-ibu sebagai pendamping daripada suami yang melayaninya seperti itu. Jadi begitulah Allah kasih kebaikan-kebaikan. Ya, faiza faragha minal jum'ati, maka apabila udah selesai Jumat, ujiza bi amali mi'atai sanatin, maka dia akan diberikan ganjaran sama seperti beramal 200 tahun. Masya Allah, itu Jumat mulia banget. Ya, makanya kita kalau sholat Jumat itu adalah hari raya kita umat Islam. Sampai dengan Idul Fitri aja, Idul Adha masih lebih mulia hari Jumat. Padahal kan di dalam agama kita kenal ada 2 hari raya yang sangat besar, Idul Fitri, apalagi Idul Adha. Tapi kebanding dengan hari Jumat masih lebih mulia hari Jumat. Tuh, makanya lebaran kita hari Jumat. Makanya kalau hari Jumat pakaian yang bagus cari, pakai sorban, ya pakai imamah. Begitu kalau hari Jumat itu. Jadi jangan cara jadi aja. Datang ke masjid, ya sarungan masih ditaruh di lehernya, peci masih kayak seperti peci tukang jengkol, ya. Jangan. Dari rumah udah mandi tuh tadi, mandi terlebih dahulu, ya udah cakep, udah rapi, berangkat. Sehingga langkah kaki kita itu pun akan punya nilai pahala. Itu. Jadi dari rumah udah punya wudu, udah mandi, udah pakai minyak wangi, tuh sunnahnya begitu. Ya kalau bisa di awal, ya supaya dapat nanti apa? Onta. Tuh, dapat onta di awal. Ya, jangan dapat telur burung. Ya, kalau udah paling akhir telur burung, udah burungnya burung prit. Kecil enggak? Kecil. Nah, begitu. Jadi ini yang harus diperhatiin. Ya, ini kadang-kadang kita sholat di akhir. Ya, udah begitu di luar lagi, di jalan. Sampai ya di ngobrol. Ya, pas banget qomat baru disiap sholat. Ya, assalamualaikum, bubar lagi. Nah, jangan begitu. Kalau yang udah hadiri majelis ilmu udah nggak boleh begitu, harus dirobak. Kita harus di awal. Ya minimal ya sekarang waktu jam 12 kurang 15 menit. Setengah 12 sudah mesti ada di masjid. Ini patokannya jam 12 saja dah. Ya. Waktu jam 12 kurang. Ya, dia masih patokannya belum jam 12 sampai ya udah ya qomat dibilang, "Lah kok ini di masjid nggak pakai khutbah?" Begitu dibilang. Ya. Dibilang nggak pakai khutbah. Bukan nggak pakai khutbah, udah rapi khutbahnya. Ente datang terlambat. Tuh begitu patokannya jam 12. Lah kalau jam 12 kurang 15 udah azan kan bisa aja. Orang khutbahnya singkat mungkin. Lah jam 12 udah rapi. Ya, udah sholat. Nah, bisa dimungkinkan begitu. Ya, makanya kita harus lebih awal. Ya, karena memang hari Jumat hari yang sangat istimewa. Ya, sehingga dibandingkan dengan Idul Fitri, Idul Adha masih lebih mulia hari Jumat. Nah, begitulah
Bapak, Ibu, Saudara, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kemuliaan hari Jumat. Saya kira ini yang dapat kita baca. Nanti baru rawa hazal hadis Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan pagi hari ini ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.